Halo guys, selamat datang kembali di channel Vikori Setiawan. Di channel ini, saya akan mengajak kamu untuk mengeksplor keindahan dan juga keunikan alam Pulau Belitung. Oke guys, kita saat ini sudah berada di Sekretariat Tebak Rasau dan saya senang sekali sudah berada dengan Ketua Komunitas Tebak Rasau yaitu Bapak Nasidi. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya kami sudah berkunjung ke sini mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Tebak Rasau dengan Bapak. Ini Tebak Rasau ini dibuka atau dibangun sekitar tahun berapa nih Pak? Sehingga jadi kawasan yang sangat cantik, sangat indah seperti ini Pak. Nah, jadi kami Tebak Rasau ini kita dirikan pada tanggal 17 Januari 2018. Dan sampai saat ini sudah menjadi seperti ini indahnya. Sebelum dibuat kawasan Tebak Rasau ini, kawasan ini apa sih Pak? Ya, hanya padang. Oh, padang aja ya. Padang rumput seperti ya semak sekali istilahnya. Oke, tapi seperti yang dilihat sekarang ini setelah diolah dan dikembangkan, wow luar biasa gitu ya. Dan di sini salah satu alternatif untuk masyarakat berwisata. Di Tebak Rasau ini ada apa saja nih Pak kalau boleh tahu? Jadi selain sungai dan istilahnya hutan kerangas seperti ini, Hutan kerangas dan banyak lagi flora dan fauna yang harus kita lindungi di sini. Apa saja itu flora dan fauna yang ada di sini? Ya, yang pertama misalnya flora itu misalnya tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat dan dapat kita gunakan untuk misalnya seperti obat, bahan kuliner. Itu di sini semua ada. Semuanya ada. Contohnya apa saja flora itu, Pak? Ya, misalnya kita lihat pohon gelam saja. Ada pohon gelam. Nah, pohon gelam saja daunnya bisa kita ambil untuk menjadi obat. Misalnya seperti masuk angin atau apa gitu. Pengobatan alternatif luar Bapak ya. Oke, itu pohon gelam. Terus yang di sini banyak terdapat kayak pandan-pandan itu apa namanya? Itu rasau. Rasau tadi ya. Di sini ada tanam rasau. Kalau tanam rasau ini bisa dimanfaatkan tuh apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Kalau ada nggak bisa dimanfaatkan? Dari segi masyarakat sih memang belum begitu banyak digunakan. Ya. Nah, tapi kita di sini sudah mencoba gitu untuk daunnya kita jadikan anyaman. Di samping istilahnya di bawah itu rumah-rumah ikan yang harus kita lindungi. Selain itu faunanya atau hewannya di sini apa kalau boleh tahu? Kalau di sini tuh yang lebih pertama itu kura-kura. Oh, udah kura-kura. Nah, karena kalau menurut dari data lembaga tinggi perlindungan binatang itu kalau kura-kura itu sudah dilindungi. Oke. Dan juga ikan-ikan yang ada di sini banyak ikan juga. Itu harus kita lindungi istilahnya. Oke, ikan apa itu Pak? Ya misalnya sejenis arwana. Oh, banyak arwana di sini ya. Cana Terkelesak itu, ya kalau orang Belitung ya. Ada cana istilahnya di Oh, sini. ada cana juga. Kalau untuk ikan konsumsi apa saja biasanya di sungai kalau ini?
Kalau di sini tuh kalau untuk konsumsi misalnya ikan baung, ada ikan baung, ada ikan kepiting. Oke, ikan kepiting, cempedi ya. juga ada ya Bapak ya. Oke, jadi di sini bisa melakukan aktivitas seperti menangkap ikan Bapak ya. Diperbolehkan nggak? Diperbolehkan? Ya, kita perbolehkan asalkan cara ngambilnya baik. Oke, cara mengambilnya tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya Bapak ya. Pasti. Guys, kita lagi menyusuri jembatan yang dibuat di Tebet Rasau. Jembatannya dari kayu ya, Jip ya? Iya, harus hati-hati nih. Benar sekali, tapi kita semangat. Halo guys, kita masih berada di kawasan Tebet Rasau, tepatnya di Desa Lintang, Kabupaten Belitung Timur. Dan saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Ini dia, ada siapa namanya? Haji Fajar Septiana. Oke, dia merupakan salah satu praja IPDN ya. Wow, mantap. Perwakilan dari Kabupaten Belitung Timur guys. Pendaftaran tahun berapa nih, Jip? Tahun 2020. 2020. Dan sekarang sudah tingkat 2. Tingkat 2 guys. Ini lagi kegiatan apa maksudnya? Jadi Ajib di sini sekarang sedang melaksanakan kegiatan praktik lapangan 2. Jadi itu kegiatannya gimana tuh praktik lapangan? Jadi untuk praja IPDN setiap tahunnya itu ada dinamakan praktik lapangan. Iya. Nah untuk saat ini setiap tingkatan itu memiliki tugasnya masing-masing. Untuk tingkat pertama itu ditugaskan di kecamatan dan desa. Untuk tingkat kedua itu saya sendiri ditugaskan di PPD masing-masing di tingkat kabupaten kota. Dan untuk tingkat ketiga itu ditugaskan di provinsi, PPD provinsi. Dan untuk tingkat 4-nya? Untuk tingkat 4-nya kebetulan kemarin sudah melaksanakan praktek lapangan dan sekarang sedang melaksanakan Lansitarda. Jadi itu gabungan dari Akpol, Akmil dan praja IPDN. Ini proses kamu pendaftaran, proses kamu berjuang untuk mengikuti tes untuk memasuki, alhamdulillah lolos menjadi praja IPDN. Itu pertama-tama awalnya kamu tahu dan kepengen masuk IPDN itu gimana ceritanya, Jip? Jadi untuk saya sendiri untuk masuk IPDN ini pertamanya memang ada harapan dari orang tua sih. Saat itu saya masih SMP ya? Oh SMP jadi 9. Sudah lama sih ya. Cuman waktu saat itu saya belum ada arah ke sana. Orang tua saya cuman berharap itu kayaknya itu kalau nggak dapat bidik misi ya masuk kedinasan. Setelah itu akhirnya puncaknya saya ingin daftar masuk IPDN itu ketika saya kelas 12 semester 1. Semester 1. Ya. Waktu itu kebetulan saya bertemu dengan salah satu senior saya yang ada di sini. Tidak sengaja bertemu seniornya di IPDN. Oh, di bandara. Pertemuan itu membuat tekad kamu bulat untuk masuk IPDN gitu ya? Benar-benar. Jadi di situ saya akhirnya mulai berbincang-bincang tentang IPDN gitu. Bagaimana sih kuliah di IPDN itu, terus apa sih istilahnya lulusan dari IPDN itu jadi apa sebenarnya. Nah dari situ akhirnya saya membulatkan tekad untuk masuk IPDN. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Nah untuk proses yang saya lakukan selama itu akhirnya setelah bertemu saya langsung mempersiapkan diri. Apa aja itu yang dipersiapkan? Untuk mempersiapkan tes IPDN itu banyak. Oh banyak ya? Apa saja itu tesnya, Jip?
Jadi di IPDN itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada seleksi administrasi. Oke, seleksi administrasi. Terus ada tes SKD. Tes SKD. Ada tes kesehatan pertama. Ada tes kesehatan pertama. Lalu ada tes psikotes. Ada tes psikotes, sudah 4 nih. Terus apa lagi? Ada pantuhir. Ada pantuhir. Nah, pantuhir ini dibagi juga. Oh, ada pembagiannya juga ya. Ada tes kesehatan 2. Oh, tes kesehatan duanya ada di pantuhir guys ya. Terus ada juga samapta. Wow, luar biasa prosesnya, begitu panjang dan begitu memerlukan perjuangan yang benar-benar ekstra gitu ya, Jip ya. Yang utamakannya saya berarti SKD, karena SKD seperti yang kita ketahui calon praja kebanyakan gugur di SKD. Oh gitu. Untuk tahun Ajib sendiri ya. Iya, iya. Pendaftarnya itu sekitar 50 ribuan. 50 ribuan Satu se-Indonesia Indonesia, ya. Wow, 50 luar ribuan. biasa guys, banyak banget. Dan yang keterima hanya 2,5 dari kuota, dan kuota untuk satu Indonesia itu 1.200 kids. Jadi kalau di tes SKD itu apa-apa saja sih soalnya, Jip? Nah, di tes SKD ini itu sama seperti tes PNS ya. Ada 3 bagian. Yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan. Ada DKP, tes kepribadian, dan TIU, tes intelijensia umum ya. SKD itu benar-benar persiapannya luar biasa ya. Ya. Belajarnya gimana? Nah, kalau untuk saya sendiri untuk belajar menghadapi SKD tersebut banyak referensi. Banyak referensi ya. Waduh, apa saja tuh? Cari referensi di internet, referensi di internet, thread online gitu kan. Ya. Dan juga saya sempat untuk beli tryout yang berbayar. Oh gitu, ada tryout berbayar. Nah, yang nggak terlalu mahal sih, yang Iya. Yang penting isinya, nggak Okay. perlu gitu mahal-mahal. Yang penting kita tuh serius atau enggak. Saya sendiri juga sempat membeli buku paket. Oh, ada buku paket gitu ya untuk tes SKD gitu ya, untuk sekolah-sekolah kedinasan gitu ya. Untuk PNS juga kayak gitu ya, sama juga ya. Jadi untuk SKD sendiri saya belajarnya tiap hari minimal 1. Tiap hari minimal 1 itu maksudnya? 1 paket. Satu paket itu berisi berapa soal? 100 soal. 100 soal. Mungkin salah satu kesalahan itu orang lebih mementingkan ke fisiknya gitu. Ke fisiknya ya, oke, fisiknya lari, latihan memang sih, fisik. sebenarnya itu fisik itu memang penting. Fisik memang penting. Tapi sebenarnya ada yang lebih utama untuk dilewati, yaitu tes SKD. Tes Karena SKD. ketika kita hanya mempersiapkan fisik atau memprioritaskan fisik dan SKD-nya itu kurang, itu saya bilang akan percuma. Ada baiknya sebelum tes PDM melakukan check up dulu ke rumah sakit. Kesehatan pertama itu kebetulan itu yang dicek itu bagian luar. Bagian luar Jadi seperti yang dicek itu seperti penampilannya itu kan kayak gigi, kayak varises, kayak tekanan darah dan lain semacamnya. Oke. Kalau gigi itu misalnya kalau yang nggak boleh nggak bisa itu kayak gimana sih? Untuk gigi sendiri itu maksimal 4 yang bolong, dan itu pun tapi tidak ibaratnya tidak berturut-turut. Contohnya itu gigi geraham nih. Nah, kalau gigi geraham yang belakang itu dua yang bolong itu nggak bisa. Di sini perjuangan salah satu yang terbesar juga, karena perjuangan yang berat gitu ya, yang berat merasa itu berat untuk kesehatan gitu. di gigi. Oke, Ya, di gigi ya. Kurang lebih 7 kali lah berapa kali ke dokter giginya ya. Oh, seperti itu. Kemarin di varises. Oh, ada varises juga ya. Kebetulan saya kemarin divonis varises sedang, dan saya 2 kali suntik varises. Oh gitu. Kalau psikotes itu gimana sih? Tesnya gimana gitu? Jadi kebetulan yang tes kami itu dari pihak Polri. Ya. Jadi untuk psikotes itu mirip-mirip dari Polri, sama lah. Oke, seperti Akpol gitu ya. Mau ikut atau Bintara tuh sama. Soalnya ada berapa tuh psikotes itu? Kalau ada berapa itu kurang tahu ya, karena kurang tahu ya? Ada beberapa bagian gitu. Oh, ada berapa bagian? Kecerdasan, kecermatan. Nah, saya lupa ya. Lu agak lupa ya, karena saking banyaknya ya. Itu masih ingat nggak kalau tes psikotes itu durasi waktunya yang diberikan berapa? Durasinya itu
kurang lebih 1 jam lah tiap sesinya. Setiap sesi 1 jam. Tapi berapa sesi itu? Ada 4 entah 5 itu. Dimulai pukul berapa waktu tes psikotesnya? Kalau nggak salah mulai pukul 8. Pukul 8 selesainya? Selesainya itu jam 3 karena jam ada 3. istirahat juga kan. Oh, gitu. Kalau ini psikotes belajar juga ada bukunya mungkin? Sebenarnya kalau untuk mempelajari itu bisa. Cuman kalau Ajib sendiri memang psikotes nih ya udahlah ngalir aja gitu. Oh, ngalir aja guys. Waduh. Karena apa ya? Kuncinya satu sih kalau apa psikotes kuncinya? itu, Apa kuncinya? Boleh dikasih tahu. yang penting kita ini tenang, Tenang. jangan panik. Oh gitu juga. Tenang, jangan panik guys. Sekarang kita lanjutin untuk proses setelah tes tadi psikotes. Jadi tes pantuhir itu kalau yang sudah-sudah itu kan itu biasanya di pusatnya ya? Ya di Jatinangor. Di Jatinangornya langsung. Pada tahun Ajib gimana tuh? Kebetulan kalau pada tahun saya sendiri, Ya. karena di masa pandemi ya, terpaksa melaksanakan pantuhirnya di daerah. Oh di Itu daerah di sendiri, Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Tes pantuhir itu apa saja yang kamu persiapkan waktu itu, Jib? Kan pantuhir ini ada beberapa tahapan juga, ada tes kesehatan 2, Tes kesehatan ada samapta dan Samapta. antropometri. Oke. Nah, untuk tes kesehatan 2 ini tes kesehatan bagian dalam. Itu seperti bagian jantung kita, dicek paru-paru, Oke. urin dan lain semacamnya. Oke. Setelah itu tes samapta. Samapta itu kayak gimana sih tesnya? Samapta itu tes fisik kita kayak Oke. lari. Oh ini tadi push ya up, yang sit up, diperlukan ya, ya, harus diperlukan. tahan lari, harus tahan push up, sit up-nya. Iya. Jadi lari, push up, sit up itu aja. Ada Push up, lagi sit mungkin? up, pull up Oh, ada pull up sama juga. shouldern. Kalau lari itu targetnya gimana? Harusnya lolos itu lari itu berapa kilometer Nah, misalnya? untuk nilai 100 itu Hmm? 3.200 meter dalam 12 menit. Kalau push up untuk nilai 100-nya itu 42. 42 dalam Dalam 1 menit. Ya. Sampai itu 40 dalam 1 menit. Pull up 18 dalam 1 menit. Sama shouldern itu 16,2 detik. apa itu? Shouldern itu kayak lari angkat 8. Oh, lari angka 8 gitu. Terus terakhirnya apa lagi nih dalam tahapan pantuhirnya? Setelah itu? Setelah itu ada ngecekan badan, itu antropometri kayak bentuk tubuh kita gitu. Oke. Nah, setelah itu baru pengumuman akhir. Alhamdulillah kemarin Ajib lolos di peringkat ketiga. Wah, selamat. Luar biasa. Jadi kalau kita sudah punya niat, berusaha dan insya Allah disertai dengan doa, ya insya Allah mudah-mudahan Betul hasilnya maksimal ya. Tapi kalaupun belum berhasil, ya kita nggak boleh down, nyerah. Mungkin belum rezekinya pada waktu itu. Ataupun rezeki kita bukan di situ. Oh ya benar sekali. Karena Yang jalan terbaiknya rezeki itu bukan cuman di PDN kan, banyak. Setiap orang benar. punya jalan cerita masing-masing. Oke. Pesan saya juga, Ya, pesannya yang paling bagaimana? terpenting dari setiap tahapan itu kita itu harus berdoa. Harus berdoa. Karena seperti yang kita ketahui, ada pepatah mengatakan Ya. doa tanpa usaha itu bohong, Iya. dan usaha tanpa doa itu sombong. Wow, super sekali. Oke, sekali selamat. Sukses selalu tuh Ajib. Semoga dilancarkan pendidikannya dan semoga bisa tercapai cita-citanya juga. Amin ya robbal alamin. Dari kawasan Tebat Rasau, Desa Lintang, Belitung Timur, inilah keindahan dan juga keunikan alam dari Pulau Belitung untuk Indonesia.